dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan kaos warna putih, celana jin panjang dan menggunakan masker berwarna hitam tiba di rumah Saguling. Bahwa terdakwa Ricky Rijal Wibowo juga sudah datang bersama dengan rombongan baru terlihat kemunculannya masuk ke rumah Saguling menggunakan kaos warna hitam sekira pukul 15.35 WIB waktu CCTV. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan Richard Eliezer, ahli digital forensik, dan barang bukti bahwa pada saat saksi Putri Candrawati dan rombongan tiba di rumah Saguling, lalu saksi Putri Candrawati di luar kebiasaan ada meminta kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu untuk mengamankan senjata api jenis Tower AUK ke lantai 3 untuk diletakkan di lemari senjata yang tempatnya hanya diketahui oleh saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati saja, dan menjadi petunjuk kuat bahwa pengamanan senjata api tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari rencana pembunuhan guna meminimalisir perlawanan dari korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang dapat menjangkau senjata api jenis Steyr AUK tersebut apabila tidak diamankan. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, Richard, saksi Ajan Romar dan Prayogi, sesuai kebiasaan senjata api jenis Steyr AUK nomor pabrik 14 USA 247 selalu disimpan oleh ajudan di kamar ajudan, bukan di lemari senjata api milik saksi Ferdi Sambo dan yang ada di lantai 3. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital forensik dan barang bukti, berdasarkan perintah dari saksi Putri Candrawati kemudian sekira pukul 14.58 WIB waktu CCTV, saksi Richard Eliezer Pudium membawa senjata api jenis Steyr AUK ke lantai 3 dan meletakkan senjata api tersebut di lemari senjata yang ada di lantai 3 atas arahan dari saksi Putri Candrawati. Bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada tindakan saksi Putri Candrawati meminta saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu untuk mengamankan senjata api dinas jenis HS milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat ke dalam lemari senjata yang ada di lantai 3. Menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana bahwa senjata api yang akan digunakan untuk mendukung skenario tembak menembak di rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang disusun oleh saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dan keterangan terdakwa sendiri benar, setelah sampai di rumah Saguling tidak ada niat baik terdakwa untuk mengembalikan senjata api dinas jenis HS milik korban yang sudah diamankan dijauhkan selama 1 harian dari korban Nopriansah Yosua Huta Barat, sehingga peran fisik terdakwa tidak mengembalikan senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban di dalam dashboard mobil Lexus menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana terdakwa terhadap senjata api jenis HS akan digunakan dan sudah dipersiapkan untuk mendukung skenario tembak menembak di rumah dinas Duren 3 yang disusun oleh saksi Ferdi Sambo dan juga sebagai rencana agar korban tidak pergi kemana-mana dan selalu berada di dalam pengawasan fisik terdakwa. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, Susi Richard dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo serta ahli digital forensik dan barang bukti sekira pukul 14.45 WIB waktu CCTV pada saat saksi Putri Candrawati tiba di Saguling dan hendak naik ke lantai 3 pada saat sedang berada di depan lift, saksi Putri Candrawati ada memanggil saksi Kuat Ma'ruf dengan menggunakan gerakan tangan dengan maksud untuk mengajak saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf, saksi Richard, terdakwa Ricky Rijal Wibowo, ahli digital forensik, yang menerangkan barang bukti rekaman bahwa sekira pukul 15.17 WIB waktu CCTV saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam lift bersama saksi Putri Candrawati naik ke lantai 3, di mana lantai 3 adalah area privat keluarga inti dan ajudan serta RT hanya akan naik ke lantai 3 jika dalam keadaan mendesak, penting atau adanya perintah khusus atau segera yang harus dikerjakan oleh ajudan atau RT. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, ia turun dari lantai 3 melalui pintu belakang menuju ke tangga arah dapur dan sesuai dengan keterangan saksi Putri Candrawati yang dapat mengakses fingerprint pintu tangga 3 ke arah dapur adalah hanya saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati, sehingga hal ini menunjukkan fakta bahwa di lantai 3 tersebut telah ada pertemuan dan komunikasi antara saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 yang terjadi minimal 3 menit, sehingga menjadi petunjuk kuat adanya waktu yang cukup dan memadai dalam penyatuan kehendak, komunikasi serta penguatan skenario antara saksi Kuat, saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 tersebut, yaitu dilihat dari arah saksi Kuat Ma'ruf turun melalui pintu belakang menuju ke tangga arah dapur yang menggunakan fingerprint
yang hanya bisa diakses oleh saksi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati saja. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital forensik, dan barang bukti menerangkan sekira pukul 15.03 WIB waktu CCTV, saksi Kuat Ma'ruf keluar dari rumah dan dilanjutkan oleh saksi Richard melakukan tes PCR. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi Ferdi Sambo memanggil terdakwa Ricky Rijal Wibowo menggunakan handy talkie, dan kemudian sekira pukul 15.42.59 WIB waktu CCTV terdakwa Ricky Rijal Wibowo naik ke lantai 3 melalui lift untuk menemui saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo, setelah terdakwa Ricky Rijal Wibowo bertemu dengan saksi Ferdi Sambo, lalu saksi Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa Ricky Rijal Wibowo dengan mengatakan, "Ada apa di Menggelang?" Lalu dijawab oleh terdakwa, "Tidak tahu, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa Ricky Rijal dengan berkata, "Kamu berani nggak tembak dia, Yosua?" Kemudian dijawab oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo, "Tidak berani, Pak, karena saya nggak kuat mentalnya, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa Ricky Rijal Wibowo, "Tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut tidak pernah dibantah atau ditolak oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo sebagaimana perintah sebelumnya, yaitu perintah untuk menembak. Setelah itu saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa untuk memanggil saksi Richard naik ke lantai 3. Bahwa dihubungkan dengan teori alat yang akan digunakan, yaitu permintaan menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan senjata api, menjadi dasar yang kuat adanya will and witten pada diri terdakwa, yaitu terdakwa sudah sepatutnya mengetahui dan dapat membayangkan bahwa perintah menembak adalah suatu perintah yang dapat membahayakan jiwa orang lain, yaitu jiwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Sehingga tidak adanya sikap membantah permintaan saksi Ferdi Sambo untuk membackup dan mencegah kemungkinan-kemungkinan akan dilaksanakan penembakan di Duren 3 merupakan suatu kesengajaan terdakwa Ricky Rijal Wibowo telah menyatukan kehendak merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat bersama dengan saksi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal mana sesuai dengan pendapat SR Santuri dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 338 yang pada pokoknya menerangkan, kesengajaan itu dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis dari alat yang digunakan. Misalnya dosis racun yang cukup banyak diminumkan kepada korban, maka tidak lain kesimpulannya adalah pembunuhan. Demikian halnya perintah menembak, jelas terdakwa dapat mengetahui dan membayangkan bahwa kesimpulannya adalah untuk merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat.